Pembahasan mengenai lokasi massa segmen yang akan saya jelaskan, sebagian besar saya ambil dari buku Occupational Biomechanics karangan Jevin dan Anderson. Dimensi antropometri lain yang juga kita perlukan ketika kita melakukan komputasi biomekanika adalah segmen mass center ya, atau bisa kita sebutkan juga sebagai lokasi dari pusat massa suatu segmen. Ketika kita melakukan komputasi biomekanika, maka kita perlu tahu di mana massa segmen tersebut, ya massa segmen yang ada itu akan berpengaruh terhadap torsi yang ditimbulkan dari suatu sendi ya. Suatu sendi. Lokasi dari massa segmen lokasi di mana massa segmen tersebut akan berpengaruh ya secara gravitasi, maka disebut sebagai mass center ya, atau mass center of gravity, atau bisa juga kita sebut sebagai lokasi dari pusat massa dari suatu segmen. Ya, beberapa penelitian telah menghasilkan beberapa persamaan ya yang bisa kita gunakan untuk menentukan lokasi pusat massa dari suatu segmen. Nah, salah satunya dapat kita lihat di gambar ini ya. Jadi untuk telapak tangan, pusat massanya itu berada di titik ini. Apabila kita lihat secara distal, maka dia itu berada 50,6% dari panjang telapak tangan. Lalu secara proksimal dia 49,4%. Lalu untuk forearm itu secara distal itu 57%, secara proksimal itu 43%. Salah satu contoh kalkulasi untuk menghitung lokasi pusat massa dari suatu segmen itu akan saya jelaskan sebagai berikut ya. Semisal ada pertanyaan, hitung lokasi pusat massa dari lengan bawah ya, dan juga telapak tangan dari seseorang yang tingginya 173 cm. Langkah pertama yang kita perlukan adalah kita perlu menghitung panjang telapak tangan dan juga panjang lengan bawah. Ya, untuk menghitung panjang telapak tangan, apabila kita tidak memiliki datanya ya, maka kita perlu menggunakan persamaan untuk menghasilkan panjang segmen ya. Nah, persamaan tersebut teman-teman bisa lihat pada gambar di sini ya. Jadi untuk telapak tangan itu adalah 0,108 dikali tinggi. Lalu untuk lengan bawah itu 0,146 dikali tinggi. Lalu setelah itu ketika kita mempunyai persamaan tersebut, maka faktor pengali tersebut akan kita kalikan dengan tinggi badan ya, untuk mendapatkan panjang dari telapak tangan dan lengan bawahnya. Jadi untuk telapak tangan itu adalah 0,108 kali 173, sehingga estimasi panjang telapak tangan adalah 18,6 cm. Lalu untuk lengan bawah itu 0,14 dikali 173, sehingga estimasi panjang dari lengan bawah adalah sebesar 25,26 cm. Setelah mendapatkan estimasi dari panjang telapak tangan dan panjang dari lengan bawah, maka selanjutnya kita bisa mengkalikannya nilai-nilai tersebut dengan persentase yang telah saya jelaskan di slide ini. Jadi untuk secara distal, maka letak pusat massa dari telapak tangan adalah 50,6% ya, sehingga untuk mendapatkan estimasi dari lokasi pusat massa telapak tangan, maka 50,6% dikalikan 18,68, sehingga secara estimasi didapatkan angka sebesar 9,45 cm. Lalu untuk lengan bawah, maka kita cari persamaannya. Jadi secara distal dia 57% ya. Maka untuk estimasi lokasi pusat massa lengan bawah adalah 57% dikalikan panjang lengan bawah, yaitu 25,26, sehingga didapatkan 14,40 cm.
Bagaimana sih cara mendapatkan persentase persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung lokasi pusat massa dari suatu segmen? Jadi ada beberapa cara ya, salah satunya yaitu dengan menggunakan Cadaverse. Nah, ketika menggunakan Cadaverse, maka segmen-segmen yang ada itu akan boleh dikatakan dihitung pusat massanya atau dicari pusat massanya dengan menggunakan teknik suspensi. Ya. Teknik suspensi itu seperti apa? Bisa teman-teman lihat di video ini ya. Linknya dapat dilihat di QR code yang ada. Nah, dari situ secara jelas dijelaskan bagaimana penggunaan teknik suspensi untuk menentukan lokasi dari pusat massa ya suatu area yang tidak beraturan. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan force platform ya. Jadi untuk penggunaan force platform ini, maka kita bisa melakukan estimasi lokasi pusat massa suatu segmen itu terhadap manusia hidup. Ya, jadi ilustrasinya itu dapat dilihat di gambar di samping ya di sini. Lalu untuk menentukan di mana letak pusat massa, maka kita bisa menggunakan persamaan-persamaan ini, di mana persamaan-persamaan ini sebenarnya diturunkan dari hukum Newton ya. Namun sebenarnya pada kuliah kali ini saya tidak menekankan pada pengukuran ya, pengukuran untuk mencari pusat segmen, tapi lebih ke bagaimana caranya agar teman-teman bisa tahu lokasi dari pusat segmen dengan menggunakan persamaan yang sudah ada. Mungkin cukup sekian perkuliahan saya terkait dengan antropometri untuk biomekanika. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga kuliah ini bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.